Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi antaranya. Sejumlah wilayah Bali alami cuaca buruk. Viral video aksi pencurian tas di Sesetan. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejumlah wilayah di Bali pada 7 hingga 9 Juni 2024 mengalami cuaca buruk. Peringatan dini tersebut disampaikan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar. Kepala BBMKG Wilayah 3 Cahyo Nugroho di Denpasar dikutip dari kantor berita Antara. BBMKG Denpasar memetakan wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada 7 sampai 9 Juni. Wilayah tersebut yakni di Kabupaten Karangasem, Tabanan, Badung, Klungkung, Gianyar, Jembrane, Buleleng, Bangli, dan Kota Denpasar. Pada 7 Juni, kemudian pada 8 Juni, cuaca tidak bersahabat itu diperkirakan terjadi di Kabupaten Tabanan, Badung, Jembrane, Karangasem, Klungkung, dan Badung. Sedangkan pada 9 Juni diperkirakan terjadi di Kabupaten Jembrane dan Karangasem. Cahyo mengharapkan masyarakat mewaspadai dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang, pohon tumbang, petir, banjir, genangan air, dan tanah longsor. Selain itu, pihaknya juga menganjurkan kepada pengguna dan operator jasa transportasi laut, nelayan, wisata bahari, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan gelombang laut. Adapun ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai hingga 2,5 meter di Selat Bali, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur tenggara, berkecepatan 5-40 km per jam. BBMKG Wilayah 3 menjelaskan kondisi cuaca itu disebabkan oleh suhu muka laut di sekitar wilayah Bali umumnya berkisar 26-31 derajat Celcius. Kemudian massa udara basah terkonsentrasi dari lapisan permukaan hingga lapisan 500 milibar atau 5.500 meter. Sebelumnya BBMKG Denpasar menyebutkan saat ini terjadi musim transisi atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga berpotensi menimbulkan cuaca kurang bersahabat tersebut. Cahyo mengimbau masyarakat juga dapat mengakses informasi terkini terkait cuaca melalui balai3.denpasar.bmkg.go.id. Kemudian kanal media sosial di Telegram melalui @warningcuacabali, Facebook di BBMKG Wilayah 3 Denpasar, dan di kanal X Twitter @bbmkg3 serta Instagram di @bmkg Bali dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. KMB Bali Post melaporkan. Serangkaian bulan Bung Karno 6 Juni tahun 2024 serta menyambut HUT ke-27, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar mengadakan acara bakti sosial bersama Dinas Sosial dan KKS Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Acara diisi dengan donor darah, penyerahan bantuan sembako, dan penyerahan alat bantu kesehatan. Kegiatan dihadiri Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Ide Bagus Gede Arsana, beserta para direksi. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Ide Bagus Gede Arsana, selaku pelaksana kegiatan menjelaskan kegiatan donor darah ini dirangkaikan dengan beberapa momentum besar, sehingga pelaksanaannya dikemas dengan berkolaborasi dan sinergitas antar organisasi di bawah naungan Pemkot Denpasar. Selain itu, kegiatan juga serangkaian Bulan Bung Karno 6
Hari Donor Darah Sedunia, Hari Ulang Tahun PMI Kota Denpasar ke-28, dan Hari Ulang Tahun Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma ke-27. Adapun kegiatan ini terlaksana atas sinergitas bersama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma, PMI, dan K3S Kota Denpasar. Dengan sudah pelaksanaan darah, kita juga mengadakan sosial, salah satunya sosial kita serahkan kursi roda kurang lebih 10 dengan walker itu 5. Di samping ada seperti apa yang diadakan sekarang ini, juga kami dari Perumda ada bantuan sembako. Pertama tentunya dari yang didonor, kedua ada dari kita serahkan ke K3S, kami akan menyerahkan tugas sembako untuk Kota Denpasar. Sementara Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas sinergitas pelaksanaan aksi sosial donor darah ini. Hal ini merupakan sebuah upaya positif dalam membantu pemerintah untuk memastikan ketersediaan darah. Donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian sesama manusia yang membutuhkan transfusi darah. Selain itu, donor darah juga membuat tubuh pendonor menjadi lebih sehat karena sel-sel darah dalam tubuh cepat tergantikan dengan sel baru. Dalam rangka ulang tahun PDAM yang ke-27 dan juga bulan Bakti Bung Karno, bulan Bung Karnonya, PDAM banyak melakukan kegiatan, salah satunya hari ini melakukan donor darah. Saya lihat pesertanya cukup antusias, dari 100 lebih mendaftar, sekarang sudah 70 yang sudah mengikuti, 85 ya, cepat sekali, 85 mengikuti donor darah. Dan juga nanti banyak ada kegiatan yang nanti itu pembagian kursi roda, nanti kita akan lokasikan bagi warga yang membutuhkan, termasuk tongkat untuk lansia atau yang lagi gangguan tulang, itulah. Ada pembagian sembako juga. Dan intinya sih sebenarnya ini dalam rangka PDAM berbagi dalam rangka kegiatan. Kegiatan donor darah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Denpasar. Terlihat dari antusiasme peserta yang hadir. Dalam kesempatan ini, para pendonor juga diberikan sembako sebagai tanda terima kasih atas partisipasinya. Hendra, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini di bawah komando langsung Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menggelar kegiatan merawat pertiwi Taman Gumi Banten yang juga diartikan sebagai kegiatan penanaman pohon upakara di areal Pura Luhur Batu Kau, Desa Wongayo Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Bulan Bung Karno yang rutin diperingati di sepanjang bulan Juni, sekaligus bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mengajak serta anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda Tabanan, para asisten Sekda, inspektur, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Direktur BPD Cabang Tabanan, dan para kepala instansi vertikal termasuk camat se-Kabupaten Tabanan, para perbekal dan bendesa adat setempat, ibu-ibu TPPKK setempat, dan kelompok wanita tani hingga komunitas pecinta lingkungan dan seluruh pihak yang terlibat. Giat merawat pertiwi pagi hari tersebut tak hanya diisi dengan aktivitas penanaman tanaman upakara dan dapur hidup di areal Pura Batu Kau, namun juga diisi dengan pelaksanaan vaksinasi anjing sebagai wujud komitmen Pemkab Tabanan dalam menjaga daerah bebas rabies serta peninjauan pembangunan di Pura Beji dan penyerahan dana hibah kepada masyarakat di Wantilan Pura Luhur Batu Kau. Adapun pelaksanaan giat merawat pertiwi termasuk vaksinasi rabies ditargetkan untuk 50 ekor anjing lokal, sementara penanaman tanaman upakara dan dapur hidup terdiri dari 48 pohon jeruk limo, purut, daun salam, tingkih, pangi, bunut, dan beringin, di mana tanaman pohon jeruk limo saat itu ditanam langsung oleh Bupati Sanjaya. Selanjutnya yaitu 137 tanaman pohon buah-buahan seperti alpukat, durian, mangga, klengkeng, sawo kecik, dan pohon cempaka, dan dilanjutkan dengan tanaman dapur hidup seperti kunyit, jahe, kencur, laos, cabai, dan serai.
Momen yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi lebih istimewa terutama dalam tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian yang secara konsisten ditunjukkan dalam upaya memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak maupun masyarakat luas, di antaranya kaum ibu PKK dan kelompok wanita tani dalam prinsip berdikari di bidang perekonomian dengan menjual produk UKM-nya. Turut serta para kepala OPD dengan tema ngerombo untuk menanam pohon upakara dan tanaman dapur hidup yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Pura Batu Kau dan masyarakat Wongayo Gede Penebel. Rasa bangga disampaikan Sanjaya saat itu di mana kebersamaan yang terjalin dalam menjaga alam juga merupakan wujud dari keyakinan bahwa harus memberikan kontribusi nyata bagi daerah sendiri di mana harapannya juga untuk mendorong potensi alam pertanian yang ada di Kabupaten Tabanan sehingga bisa menjadi peluang usaha yang baik untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita di pemerintah Kabupaten Tabanan, salah satu rangkaian daripada kegiatan Bulan Bung Karno ini adalah bertajuk Merawat Pertiwi. Nah, merawat pertiwi ini juga tidak terlepas dari visi misi kita di Kabupaten Tabanan, Nangun Saketeh Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan mandiri. Nah, di dalam implementasi daripada Nangun Saketeh Loko Bali terkandung di dalamnya adalah salah satu merawat pertiwi. Nah, merawat pertiwi ini sejalan juga dengan ajaran Trisakti Bung Karno. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang seni dan budaya. Jadi, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Tabanan, Imadi Subagio saat itu, giat pagi itu dirangkaikan dengan peresmian Tisira, tim siaga rabies oleh Bupati Tabanan, penyerahan bantuan dan penghargaan, termasuk penyerahan hibah pertanian dan penyerahan piagam penghargaan berprestasi di bidang pertanian. Prokopim Tabanan melaporkan. Serangkaian HUT ke-62 Bank BPD Bali gelar Employee Gathering. Kami segera kembali dengan laporannya. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang sepak bola Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan dan masa awal setelah anak lahir. Status kesehatan lingkungan serta gaya hidup yang tidak sehat juga merupakan penyebab terjadinya stunting. Balita yang mengalami stunting akan berdampak pada keterlambatan pertumbuhan sehingga terlalu pendek untuk usianya. Mari cegah stunting bersama-sama sejak masa kehamilan dengan cara rutin memeriksakan kehamilan di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Berikan asupan gizi yang cukup. Setelah anak lahir, lakukan jadwal imunisasi secara rutin, berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, kemudian lanjutkan pemberian ASI sampai umur 24 bulan. Ayo kita terapkan gaya hidup bersih dan sehat. Ingat, cegah stunting itu penting. ITB Stikom Bali,
in collaboration with HELP University Malaysia, provides the International Dual Degree Program, aiming to produce graduates with knowledge in the field of information and technology. In order to compete globally in Society 5.0, we create the entrepreneurial force that can solve technological problems in a global perspective. Join our International Dual Degree Program here at the Institute of Technology and Business of Stikom Bali. ITB Stikom Bali, always the first. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Baling, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dal, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan Bombayu Sonora Capital Pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Ya, kita bareng-bareng lagi di acara Sumatera Artis Bali, bincang bareng artis ya Sumatera Artis Bali. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, serangkaian HUT ke-62 Bank BPD Bali pagi tadi digelar Employee Gathering dengan tema Bangga Berkarya di Balai Budaya Girinata Mandala Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan-karyawati di Bali dan luar Bali. Acara dibuka dengan tari kebesaran Bank BPD Bali Sri Artasdana, dihadiri anggota Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, jajaran direksi Bank BPD Bali dan seluruh jajaran Bank BPD Bali. Komisaris Utama Bank BPD Bali Igusti Ngurah Bagus Artawan menyampaikan acara ini adalah serangkaian hari ulang tahun ke-62 Bank BPD Bali dan sebelumnya di tanggal 5 Juni 2024 dilaksanakan puncak hari ulang tahun di Bank BPD Bali Renon Denpasar. Menurutnya ada beberapa poin yang dicatat saat sambutan Direktur Utama Bank BPD Bali di saat puncak hari ulang tahun, yakni kinerja Bank BPD Bali sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan aset Bank BPD Bali tumbuh 36,5 triliun rupiah dan laba di bulan Mei sebesar 473 miliar rupiah. Bahkan
Di sambutan pada sore hari, ada berita gembira bahwa di tahun 2024, Bank BPD Bali mendapat 7 penghargaan. Gusti Ngurah Bagus Artawan berharap kinerja jajaran Bank BPD Bali kedepannya dapat ditingkatkan serta menghaturkan apresiasi kepada seluruh karyawan-karyawati atas partisipasi peran serta, tanggung jawab, dan prestasi yang diraih dan dapat dipertahankan. Saya atas nama Dewan Komisaris mengaturkan aksi dari jajaran yang tertinggi sampai yang terrendah atas partisipasi, peran serta, tanggung jawab, prestasi yang diraih. Terima kasih banyak. Semoga ke depan dapat terus tetap dipertahankan dan sukses ke depannya, lebih sukses lagi. Direktur Utama Bank BPD Bali Nyoman Sudarmo dalam pidatonya berpesan kepada jajaran Bank BPD Bali untuk selalu ingat jasa orang tua dan mengutip kata bijak, jika orang tuamu tidak punya nama besar untuk dibanggakan, maka besarkanlah mereka dengan nama baikmu, maka orang lain yang akan berkata, siapakah orang tuamu? Nyoman Sudarmo mengingatkan karyawan-karyawati untuk bersyukur telah bekerja di Bank BPD Bali dan berkomitmen dengan mengutip judul lagu penyanyi Yopi Danuno dengan judul Janji Suci untuk Bank BPD Bali dan Bali Maju Bersama-sama. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kerja keras selama ini. Ada kata bijak yang perlu saya sampaikan di tempat ini. Jika orang tuamu tidak punya nama besar untuk dibanggakan, maka besarkanlah mereka dengan nama baikmu. Maka orang lain yang akan berkata, siapakah orang tuamu? Semoga ini menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu. Pastinya di tetangga Bapak Ibu. Dari 4 juta penduduk Bali, hanya 1.300 sekian yang terpilih di lembaga yang tercinta ini. Dari rekrutan 120 orang, ada 6.000 pelamar. Banyak yang disisihkan dan tentunya Bapak Ibu bisa bergabung dengan kita-kita. Tapi mohon dengan sangat hormat, seperti lagunya Yopi Danuno, Janji Suci, untuk Bank BPD Bali. Untuk Bali Maju kita bersama-sama. Disinilah kita tempat untuk mengabdikan segala ilmunya. Employee gathering diisi dengan akan menggelar Bali Culture Run asal Singapura, Anwari Khairuddin. Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk